menghilangkan macam-macam najis. Bahasa adalah sesuatu yang menjadikan. Sementara itu dalam arti syariat adalah sesuatu yang menjadikan. Sementara itu dalam arti syariat adalah sesuatu yang menjijikan yang bisa membatalkan keabsahan sholat, mengenai atau terbawa dalam sholat. Najis dibagi menjadi dua, yaitu ainiyah dan hukmiyah. Apa yang dinamakan najis ainiyah? Najis ainiyah adalah najis yang memiliki bentuk, kemudian ada rasa, bau, warna, dan rupa. Dalam kata lain, najis yang dapat dilihat oleh mata. Yang kedua adalah najis hukmiyah, najis yang tidak memiliki bentuk, warna, rasa, dan bau. Dalam kata lain, najis yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dari kedua jenis najis tersebut, mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladah. Mukhafafah adalah najis yang dihukumi ringan, contohnya seperti kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia 2 tahun dan tidak makan apapun selain ASI. Mana lapnya? Oh, ini najis. Oh, ini najisnya ya. Terus ini dengan kain yang bersih diusapkan. Setelah itu dicipratkan dengan sudah. Setelah itu dicipratkan dengan air dengan percikan yang kuat. Percikan yang kuat. Setelah itu dilap dengan yang kering dengan satu arah. Ya toh, karena jelas najisnya si karpet itu nggak nyerap najis, paham? Pertanyaan saya paham? Ya, yang saya tanyakan, bagaimana itu karpetnya itu misal dispray, spray kan si bayi pipis, ngerembes, ya itu ngerembes ke bawah, kan nggak ada najisnya, dihilangkan dulu najisnya, dipaksakan seperti itu, atau langsung si spraynya itu dicipret-cipretin? Langsung diciprat-ciprat, menurut dijemur mawon. Ayo jawabannya gimana? Kelompok 3. Kalau spray kan ibu napa ibu? Meresap. Wonten napa niku busane? Niku namung diciprataken, mantun niku sampun dijemur mawon. Jadi spraynya diambil. Spraynya kan diambil. Spraynya kasur. Iya. Kasur. Kasurnya niku namung diciprataken air, diciprat-ciprat. Si kasurnya bukan spraynya. Oh, ini kasur. Saya tanyanya spraynya. Kalau spray ya namung diangkat mawon. Dicuci, sampun hilang. Kalau dicepretin di situ nggak jadi suci. Kan meresap najisnya. Si spraynya kan kita spraynya dicepret-cepretin. Najis. Tetap najis. Kan wonten itu mau baunya. Bisa bau. Oh, ada baunya. Berarti kasus yang kelompok 1 kemarin masih ingat?
Siapa? Mau dia? Atau yang di kerudung? Kan beda lagi kalau di kain mungkin. Lah, beda. Makanya kalau di spray sama tenguri kan beda. Iya. Kalau teng spray ini ku dicuci. Kalau di spray itu dicuci. Iya. Kalau yang Kan di kain. kan di kain, oke. Kalau yang di kerudung, kamu kan kemarin hukumnya jadi suci. Iya. Kenapa? Kenapa? Kelompok 1 siapa bosnya? Kalau kata ini dia nggak bisa suci. Kalau kata kamu suci, kok beda? Yang perempuan emang bau tuh. Yang jelas, presentasinya yang jelas kamu berangkunya. Oke, yang selanjutnya yaitu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito itu najis yang dihukumi sedang. Contohnya, saya contohnya Faiz kebelet. Nah, kebeletnya itu sampai kecipir. Iya, jatuh. Hilangkan najisnya yaitu sebelum diambil itu apa? Oh, ini najis. Sebelum diambil najis, nah airnya itu kita hindari dulu ya guys. Itu kayaknya Faiz itu. Kita hindari supaya apa? Namanya juga perumpamaan bos. Supaya nanti pas diambil itu tahu tempatnya gitu. Agar tidak meluber kemana-mana. Benar. Ambil ya menggunakan kain yang kering atau apa terserah. Ambil seret. Tinggal najis hukmiahnya saja ya teman-teman. Setelah itu kita ayo. Kita guyurkan hanya pada tempat yang terkena najis saja. Ih. Angkat saja. Tidak ya. Kita elap satu arah ya. Seret. Sampai ke atas ini. Lainnya. Sudah. Nah, ini kan masih ada sisa-sisa airnya itu ya. Kalau mau pelangi gitu, kita ambilkan lagi terus dielap lagi. Nah, kalau bau kita kasih parfum atau sabun. Ya, gitu. Sudah. Nanya paham? Yakni najis mughaladzah. Najis mughaladzah yaitu murni berat. Contohnya najis mughaladzah anjing dan babi ataupun air liur, keringat dan ingusnya. Begitu pula hasil persilangan antara keduanya meskipun dengan binatang yang suci. Contohnya seperti anjing dikawinkan dengan kambing, maka hasil persilangan tersebut najis. Dan bagaimana cara mensucikan najis mughaladzah? Misal di sini ada air liur anjing. Cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali basuhan, yang satunya menggunakan debu yang dicampurkan dengan air yang suci. Misal yang pertama ini, debu yang dicampurkan dengan air dibasuhkan pada yang najis. Terus yang ke basuhan kedua, 3 dan seterusnya menggunakan air suci dan disucikan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga bisa dibalik sebaliknya. Ini bisa basuhan pertama, kedua, ketiga menggunakan air yang bersih. 1, 2, 3. Dan keempatnya
suci lagi. Sudah? Ada lagi mau disampaikan? Aman, sampai cukup. Udah. Bentar Gus, ini mau mendatangkan air. Jika beda lagi mensucikan dengan air yang mengalir. Contohnya di kali ya guys. Contohnya di kali yang bersih. Ini hanya cukup menyemplungkan saja. Kan itu tadi sudah tercampur dengan tanah. Jadinya tidak usah menambahkan tambahan debu lagi. Cukup dicemplungkan, sudah diopek-opek, sudah suci. Itu tuh najis mukalla tuh. Oke. Yang di kayu Ya, ini enggak air. itu yang diopok-opok apanya? Nah, misal apa namanya habis kepedot ini si anjing sarungnya sarung. Iya. Itu kalau misalnya nyucinya di kali gimana tadi? Cukup dicemplungkan saja. Pokok. Dan sudah mengalir. Ya, dan sudah tercampur dengan debu, sudah tercampur dengan tanah bau. Iya. Kan sudah budak. Jadinya sudah. Jadi suci. Iya. Sampai 7 kali nggak diopok-opoknya? Sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Terserah. Ya, 7 kali. 7 kali nggak ya? 7 kali. 7 kali. 7 kali. Iya. Masa 7 kali? Air kali kan deras toh. Si wis. Masa kok? Ya nggak sih? Jawabannya memang itu harus Didiamkan. Ini obatnya Lama di dalam sekali biar najisnya ngalir semua. Diangkat sudah gitu. Ya sudah. Nah, atau 2 kali aja. Cukup. Sudah cukup. Berarti nggak harus 7, oke? Real. Siklus, Iya. di PR non. Di PR. Ya dah, PR sama kelompok 1 juga tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan najis beserta cara mensucikannya. Yang pertama yaitu najis mukhafaf dan yang kedua najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi 2 yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Dan yang terakhir najis mughaladoh. Di sini saya akan menerangkan tentang pembagian najis mutawasitoh yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang nampak zatnya, warna, bau dan rasa. Cara mensucikannya yaitu ketika di sini ada kursi dan kursi tersebut ada darah headnya di sini. Lalu cara mensucikannya yaitu kita lap dulu darah headnya tersebut. Lalu kita guyur air. Dan kita lap dengan satu arah. Dan semisal di sini masih ada air lagi, kita boleh lap lagi dengan lap yang berbeda, satu arah lagi ya. Dan yang kedua najis hukmiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak nampak. Contohnya air kencing yang kering, yang sudah kering. Yaitu semisal di sini air kencingnya yang sudah kering. Lalu cara mensucikannya yaitu langsung diguyur aja. Dan langsung saja dilap dengan satu arah juga. Dan semisal di sini masih ada air-airnya lagi, bisa dilap lagi dengan lap yang berbeda. Tetap satu arah ya. Dan selanjutnya Mbak Nisa akan menerangkan najis mukhafaf. Najis mukhafaf adalah Jelas Bang, jelas. najis mukhafaf adalah najis yang tergolong ringan. Contohnya kencing bayi laki-laki yang belum makan sesuatu selain ASI. Cara mensucikannya
dengan mencipratan air. Umpama di sini ada kencing bayi laki-laki. Cara mensucikannya, dihilangkan dulu najisnya. Setelah dihilangkan, dibersihkan air dengan kuat, di mana air tersebut lebih banyak dari najisnya. Setelah dicipratkan air, dilap dengan satu arah. Jika masih ada airnya, dilap lagi dengan kain bersih dengan satu arah. Jika sudah kering, maka sudah dihukumi suci. Ada yang beda ya? Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Saya akan menerangkan najis mutawasito. Mutawasito yaitu najis sedang. Contohnya darah, nanah, dan kotoran ayam, kotoran manusia. Seumpama kerudung saya terkena darah, lalu kita guyur air sedikit. Sehingga darah tersebut hilang. Jika masih terlihat darahnya, kita bisa gosok atau gosok dengan tangan. Ya sudah, kita guyurkan air. Kita peres jika masih kita lihat, kita bau, sudah tidak bau amis, itu sudah dihukumi tiga unsur sudah tidak ada, itu dihukumi. Baunya sudah nggak ada, tapi warnanya masih agak merah. Suci apa belum? Belum, harus digosok lagi. Harus digosok lagi. Kalau sampai darahnya nggak bisa hilang. Ya sudah. Marfu. Darahnya kering nggak bisa hilang. Bekasnya, bukan darahnya, bekasnya gitu. Digosok sampai 5 kali, disikat juga masih ada darahnya. Kan ada yang model kayak gitu. Dimarfu. Dipotong saja kainnya. Tetap suci. Iya. Meskipun ada bekasnya. Iya. Kemudian kalau seandainya 2 ember itu kamu bayangkan sebagai mesin, Nesa, mesin cuci. Ini mesin cuci, ini mesin pengering. Kamu punya pakaian. Kalau kamu mau cuci, caranya gimana? Dihilangkan dulu. Ya misal itu mesin, kamu praktekkan gimana? Misal pakaiannya kamu terlap. Nah, nah, ini mesin cuci, ini mesin pengering. Gimana caranya? Iya gitu kan, masih
Niku pakaiannya wonten najisnya. Hah? Pakaian. Pakaian biasa setelah kita pakai. Nah, Sudah berarti langsung dimasukkan, lalu dialirkan air, lalu dikasih deterjen, dan sudah ditunggu. ayo cepat. Dan di sini saya akan menerangkan tentang najis mukhaladzah. Najis mukhaladzah adalah najis yang tergolong najis berat. Contohnya air liur anjing atau dan babi. Cara mensucikannya yaitu dengan 7 kali basuhan yang salah satunya dicampur dengan debu. Ini wonten air liur anjing, lalu kita hilangkan dulu debusnya dengan satu arah, kemudian kita Tadi udah di situ udah yang jaringan di situ kan sudah tadi. Yang pertama kan, yang ketiga tadi gitu kan. Praktek ke yang lain kena apa gitu loh. Tadi di pulpen. Itu di papan. Oh, iya. Jarang-jarang yang anjing suka. Mas anjing suka pulpen. Ya yang sering terkena gitu loh ya. kita basuh. Kita basuh 7 kali. Yang pertama itu basuhan yang air bersih yang belum terkena sama dengan debu. Singkat iki dicampur dengan debu. Sudah. Tadi yang terkena najis apa? Papanya di apa itu? Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. darah, muntah, terus bangkai hewan yang selain ikan dan belalang. Kayak manusia juga mengawasi hal itu. Di sini contohnya enggak. Ini contohnya muntah ya. Contoh muntahnya. Mbak, muntahnya hilang. Nah, najisnya ini dihilangkan dulu. Najisnya ini dihilangkan dulu. Kalau kan. Isi air. Mas bilang banget. Nah, dilap dengan kain yang baru. Kertas itu. Ikan pada bunga. Sudah suci. Jika tidak ada bau rasa ikan, maka sudah suci. Sudah. Saya akan menjelaskan menutorial cara membersihkan najis mutawasitah yang hukumnya. Jadi semisal tadi malam Mei tidur di musola, terus ngiler, tapi ngilernya sudah kering dan gini tempatnya. Akhirnya kira-kira segini lah. Kan kira-kira Nah, kan kayak gitu. Jadi karena ini sudah kering,
jadi tinggal disucikan. Jangan sampai melebihi garis ya guys. Sudah. Terus dilap pakai lap yang kering, yang sudah yang nih seperti ini, lihat. Lagi ini ceritanya sudah ganti lap, dilap lagi yang searah, yang itu. Nah, ini jika masih ada bau icangnya, maka tinggal dikasih parfum atau dikasih sabun. Sudah bisa, itu sudah suci. Yang ketiga, najis mughalladzah yang akan dijelaskan oleh Mbak Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najis mughalladzah adalah najis yang tergolong berat yang berasal dari babi, anjing, dan keturunannya, baik itu air liur, keringat, bulu, dan yang lainnya. Semisal, saya akan memberikan cara mensucikan najis mughalladzah. Semisal di sini ada air liur anjing. Di sini ada air liur anjing. Terus dilap dulu pada area yang terkena air liur anjing dengan satu arah. Jika sudah, langsung saja dibasuh dengan 7 kali basuhan air, di mana salah satunya dicampur dengan debu. Di sini pada basuhan pertama saya sudah mencampur air ini dengan debu. 1. Terus pada basuhan kedua sampai dengan yang ke-7 saya membasuhnya dengan air murni biasa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah suci insya Allah. Dan dikeringkan jika ingin kering di bawah sinar matahari. Sinar lampu. Teman-teman ada tanya enggak? Saya. Kalau janggal tanya, jangan diem. Kok bisa? Jadi najis mughalladzah adalah najis dari laki-laki yang belum makan sesuatu kecuali air ASI ibu. ASI air susu ibu. Ini pasangan habis dan kencing. Terus ini kan najis, kita tap begini dan kita ciprat-cipratkan air. Kita cipratkan air sekuat dan sekeras mungkin, dan kita tap lagi. Kalau mas ada bau kecilnya, ya lebih yakin itu dicuci dengan bersih. Dan kalau ini mau dikasih molto. Terima kasih. Apa mau apa kan? Mau apa sampai? Mutawasithah itu dibagi dua ya guys, ada ainiyah dan juga hukmiyah. Saya akan jelaskan yang ainiyah. Nah, yang ainiyah ini najis mutawasithah, najis ringan, najis sedang, najis sedang yang nampak bentuknya. Jadi contohnya begini nih, Mbak. Jadi contohnya ada apa ini di sini? Emang jalan ini body. Ada tai burung
yang netes di sini aja. Tai. Nah. Tai ini coy. Tai ini kita lingkarin biar tidak gimana. Ini telai gede loh mbak. Nah, ini kita sucikan dengan cara kita cutek dulu telainya. Ini bayangannya ini dicutek dulu. Ini kita cutek dulu biar airnya ini hilang. Kalau sudah kita kasih air sedikit untuk menghilangkan apa itu namanya bercak-bercaknya di sini. Mbak gak enak mbak, tapi itu ketemu sama mau pakai spidol kasih sarung mikir ya nah ini nih lapnya ini kita lap satu arah dulu. Tapi sebelum kita lap, kalau sekiranya ini kelihatannya lengket ya, ini kita bersihkan gini-gini. Garingan biasanya telankan panggil kelat-kelat yang lebih tolongnya gak percaya di jalan kayak mana. Nah ini masih telas, ini masih kelat-kelat ini kita gosok-gosok gini, baru kita lap satu arah gini. Seret. Aku orangnya tata orang jijikan sepuranya ya. Jadi enak ya. Oh iya sih. Ya ora apa-apa. Sing mbak tikus jeding aku kok. Masa iya? Saya ya wis tek kita. Nah kita hilangkan ini. Kita tinggal menghilangkan sifat-sifatnya ya coy. Dan cara kita lap lagi seperti ini dengan satu arah. Pakaian di bajunya seperti ini guys. Kita cakup lagi kita bersih. Gak ini bayangnya ya gak. Ini jika kurang garing gini kan dulu. Nah, kita cek sifat-sifatnya. Warnanya sudah hilang ya guys. Warnanya sudah hilang. Terus bau-bau jahanamnya juga sudah hilang. Terus rasanya kita jilat. Ini jika yang tampak, kalau saya sih jijik soalnya tuh banyak bakteri yang bisa membuat kematian seorang datang. Jika sudah kering berarti ya sudah. Jika masih ada bau-baunya kita gosok lagi. Jika masih menempel baunya kita kasih parfum agar bau-bau jahanamnya tersamar oleh molto. Oke, terima kasih Pak. Oke. Najis utama yang tergolong yang apa namanya ini? Najisnya ya tidak tampak. Untuk saja ini ada air kencingnya ya. Kurang sedikit. Yo, sedikit. Udah kering, jadi tidak tampak. Aja. Kita hindari ya guys. Ganti saja air kencingnya bila. Ganti jangan di situ, ganti kasusnya ganti jangan di situ. Wajah. Astagfirullahaladzim. Adalah najis berat najis mengolahnya adalah najis berat yang terkena seperti anjing, babi, air liurnya maupun bulu-bulunya. Contoh di sini ada. Sebelumnya kita lap dulu air liurnya tersebut satu arah. Setelah itu kita basuh dengan air yang sudah tercampur oleh debu. Kita basuh sebanyak 7 kali basuhan. Pertama ini yang dicampur dengan debu 1. Yang kedua sampai yang ke-7 kita basuh hanya dengan air saja sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
6 sampon
Jika masih ragu, bisa kita beri pewangi, terserah itu apa saja. Bon. Bukunya basah berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang macam-macamnya najis, mulai dari najis mukhafafah yang akan diterangkan oleh Mbak Alfa dan Mbak Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan apa itu najis mukhafafah dan bagaimana cara mensucikannya. Najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan mengonsumsi apapun kecuali ASI. Sini langsung saja ke prakteknya. Jangan ini ada bayi. Ini pipisnya. Cara mensucikannya cukup dicipratkan air dengan keras. Suci nanti ketika kering nanti suci nanti kalau masih ragu disemprot sama parfum nanti dijemur bisa suci. Disemprot pakai parfum, terus habis itu dijemur. Najis mutawasithah yang akan dijelaskan oleh Mbak Ira dan Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Mbak Ulfa akan menjelaskan tentang najis mutawasithah. Ialah contohnya hitam, terus darah, nanah, dan lain-lain. Berikut cara mensucikannya. Najis yang kedua yaitu ainiyah sama hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang masih tampak, ada unsur rasa, bau, dan warna. Sedangkan hukmiyah yang najis yang dihukumi saja, tidak terlihat. Berikut contohnya. Berikut ini cara mensucikan najis mutawasithah. Seumpama ya teman-teman, di sini ada najis itu kicangnya ondel-ondel. Mana ondel-ondel? Nah, ini najisnya dibuang dulu, najis ainiyahnya. ini seperti itu. Ralat-ralat. Ulang. Ralat. Kita tanya dulu benernya. Kemudian dihilangkan dulu najisnya. Dihilangkan dulu najis ainiyahnya. Kalau ainiyahnya sudah hilang, tinggal najis hukmiyah.
Kita hilangkan dengan cara mengalirkan air, mendatangkan air. Dibiarkan menggenang atau ditunggu sampai kering itu sudah nggak apa-apa, sudah jadi. Tapi demi kebaikan dan kenyamanan bersama kita dilap itu lah. Sudah cuci sudah cuci. Mukhaladah yang akan diterangkan oleh Mbak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang najis mukhaladah. Najis mukhaladah ialah najis yang berasal dari anjing dan babi, baik itu dari air liurnya, keringatnya, bulu, kotoran, serta semua hewan yang memiliki keturunan silang dengan kedua hewan tersebut. Di sini konteksnya, sebelumnya ceritanya ada anak perempuan yang berlibur di pantai. Terus tidak sengaja bertemu dengan anjing pantai. Anjing laut paling. Bukan. Anjing laut beda lagi. Sambil dijilatin serta menempelkan budunya. Enak itu di sini. Setelah itu cara mensucikannya, kita tidak perlu membawa rok tersebut pulang ke rumah untuk disucikan. Cukup di air laut saja langsung. Ini laut ya, laut pantai. Ini langsung dicelupin konteksnya satu yang ke satu dicampurkan dengan tanah. Setelah itu pindah ke sampingnya agar menemukan air yang tidak tercampur dengan tanah. 7 kali. Yang baseline yang setelahnya air tersebut mengalir. Paham tidak? Tidak. Laki. Cara mensucikannya begini. Pertama, air tersebut dikerukkan atau dicampur dengan tanah, dikerukkan. Setelah itu dibilas semuanya. Ini dibilas, itu celupin ke air pantai tersebut. Setelah itu pindah ke sampingnya agar menemukan air yang tidak tercampur dengan tanah. Air tersebut masih bersih. Setelah itu tetap di situ aja, tidak apa-apa karena air tersebut mengalir. Tidak perlu pindah-pindah panggungnya lagi. Sudah cukup. Paham nggak? Ya. Najis guys. Jadi kok kan sampai dibasuh 3 kali, satunya pakai buku. Tapi setelah itu kok tinggal sampai kering. Setelah itu kok melanjutkan lagi 4 basuhan ke-4, 5, 6, 7. Nah itu termasuk suci belum? Kan sudah kering sebelumnya. Jadi tanya sama saya, masa tanya sama saya? Yo manusia. Dikasih jeda sampai itunya kering. Sama kerangannya kena air liur anjing. Setelah itu katanya kering. Saya nggak di sini lagi. Nah, itu saya lanjutin dari basuhan ke-4, 5, 6, 7. Dan jadi nggak saya ulang dari awal. Itu apakah suci atau masih najis karena dihitung belum 7 basuhan? Dan tidak suci. Langsung
Di antara 7 kali itu ada jeda sampai air yang buat mensucikan itu kering, yang mensucikan di tangan itu sampai kering. Ya biasa, licin. Terserah pokok di antara 7 basuhan itu enek sing tak kayak jeda sampai wi garing. Jeda ini garing. Kayak wudhu kan sama mama ada wudhu terus apa? Aku wudhu tekan tangan, baru lah tak tinggal goreng tempe. Garing tanganku sampai garing. Ya aku kan udah lihat awal soalnya kan apa jenenge kecuali nek tanganku jek teles tak aku tangga wudhu itu nggak salah. Tapi nek kayak ngono piye? Cara nyuci najis lada dengan 7 pisau tak tidak sampai garing. Apakah itu aku harus balik awal atau lanjut nih? Lah tapi nih airnya bisa ngono. Saya itu garing niku aku bisa garing soalnya aku balik baju balik baju terus nih ini pakai kasih ya kita kan berusaha apa jenuh kali sama yang plus bagi sama tinggal boleh banyak. Iya. Terus kita kan berarti kan sebenarnya berusaha mencari air masih buat menyucikan itu. Mana kok? Dalam tingkat darurat. misalnya aku jenuh di kan anjing kan berkeliaran di pantai. Terus kan sing bersuci kan debu sing di pantai kuwi mau. Lah kan di debu pasir kuwi di pantai. Lah nak coro lemahe kena najise anjing piye? Pantai kan luas. Seumpam Untuk menjaga kita simpan suratnya sampai dibawa pulang ke rumah terus kita sucikan di rumah. lah kok nek awake barang kena najis kan mandi dilatih emang terus sucikan Kan dilatih kuwi kan roge, jadi gak nyampe. nek iki konteke badane anggota badan nyemprot lah kok ini belum ya karena lagi itu tadi debu gitu ya pakai air joblok debu gitu misal langsung selulup dek pantai boleh tidak sama rok-roknya itu selulup itu jadi kecebur kan kayak boleh tidak jadi langsung itu nggak apa-apa nggak perlu 1, 2 itu nggak perlu oh iya lah kan enek cara seumpamane enggak bener betul lah kan katanya mau di obluk sampai keruh lagi dicelupin terus pindah nggon dan cara gak usah pindah nggon kan bahkan laut kan seluas samudra lah kan bahkan kepindahnya atau banyunya bakal resik nah Berarti mengenai ibu nek banyune itu bersih. Enggak kecampur tanah. lah cara suwi piye ada cara panas pindah juga tadi kan ada contoh air liurnya terus kan dibunderi kan gak ngebros rada gede terus mau kan pas saya mengkeraupe kan melebihi batas spidole menurut terus najisnya melubir di luar garis kan termasuk pelak najis gak? Belum kan pas saya ngerayu Sebenarnya garis. kan tadi contohnya di garis kakak tadi gak bisa tadi sebenarnya contoh seperti itu tadi kan segini kan bunderannya nusnya kan segini nah ngerapnya itu melebihi garis itu di luar garis itu termasuk
najis apa tidak? Najis. Najis. Terus misal ditinggal kan enggak saya tahu ditinggal di kain ya. Terus tadi ki gurung titen nak cara sing ning njaba garis ki sepirane. Lah ngono terus nak nyeteni kan ana buka. Lah nak kan garing jarimu garing man. Dikira-kirakan saja. Lah nak kan orang titen. Mbak izin membuang najis mukhafafah. Dan yang kira merasakan kene pori-porinya tadi. Ini cara meresapi ya. Meresapi caranya meresapi ini. Boleh dicuci, boleh menunggu sampai kering. Oh, oke. Dilap juga nggak apa-apa. Berarti sing meresapi kayak dihukumi najis. Apa sih meresapi kan mau Canggih. Satu di tiga itu meresapi. Kan ada hukum yang mana yang tadi kan? Karena minggu. Meresap tuh apa diterima saya tak buat najis. Cincangnya ki najis ora harus meresap tadi pori-pori kaya boy. Buat itu gimana? Enak gawe ngaji lho tukune. Cemplungnya kali. Bagaimana? Bisa ngerti? Koron yang meresap. Saya kabar. Dok, tiga bersama. Saya tiga bersama. Iki pori-pori ini loh, Mbak. Iki pori-pori ini loh. Tiga bersama ya. Sari cangnya kan. Koron yang pori-pori ini memang di Microsoft. Loh, iki wis enak beneran iki. Iki ketok. Iki beneran nih. Iki ya bekas banyu iki bakal meresap Iya. Wis bantal wis. Nahnu nahkumu bidzawahir. Dalam suatu najis itu menghukumi pada yang zahir, yang tampak. Berarti saya merasa buatan. Nanti kalau sudah tidak tampak najisnya berarti dianggap tidak ada najisnya. Nenek tasnya paling tadi gue pripun. Nah kayak kamu tadi bahasanya emang mau kamu pendeliin terus ya ini coba ngeresep enggak dipantau 2 jam, kamu mau seperti itu? Enggak kan? Kan ada orang yang berhati-hati banget terus. Saya kan Ya sudah kamu berhati-hati banget. Kalau tidak najisnya sudah tidak ada maka dihukumi sebagai hukum yang dohir. Oke, terima kasih. Tanya. Anjingnya itu sebelah saya. Setelah itu saya mentas bareng anjingnya. Saya itu masih terkena najis mughalladzah atau tidak sebenarnya ini. Gimana? Saya kan 6 dikali loh ya. Akhirnya mengalir. Tapi bareng anjingnya jejer sama saya. Setelah itu saya itu mentas bareng dia. Nah itu saya termasuk terkena najis mughalladzah atau tidak? Merasa Loh, nggak tahu, makanya itu saya tanya itu termasuk kena najis mughalladzah atau tidak? Tadi Bersentuhan tidak. Jadi setelah enak anjing kui, kalau najis soalnya aku takut sama aku mentas bareng anjing kui, aku termasuk kena najis mughalladzah. Mengalir lebih dari 2 kolah tidak? Sungai, najis itu mbak? Kudu. Tapi bu saya cinta bu. Ini. Ya orang Kan kalian gak yakin. Kali yang ini loh, ukurannya kali yang jembatan itu loh. Yang di sana itu yang besar itu loh, airnya deras. Dia lagi hujan-hujanan sekaligus mandi. Saya itu bukan tanya cara mencucinya, tapi tanya apakah saat saya mentas saya itu terkena najis atau tidak? Enggak kan gue beres. Dia enggak lah. Dia itu ngetes bu, masa kamu dites gitu aja nggak sampai? Sampai jawab pulang Apa jawabannya? buat Enggak najis. daripada kurang yakin nggak apa-apa kalau sampai taruh begini. Ya Mbak Zulfa ngimamin. Ira di belakangnya Mbak Zulfa pas. Ira di belakangnya Mbak Zulfa pas. Begitu Mbak Zulfa apa namanya? Bukan tasyahud akhir. Ira baru tahu bahwa di kakinya Mbak Zulfa ada tai cicak.
Kan ketua Nah begitu Kira tahu bahwa di kaki saya ada tai cicak. Apa yang harus dilakukan Kira? Hah? Apa yang tak jadi serangan lirik. Hah? Ya enggak, emang kan tatapannya ke depan, dia kan belakang saya pas. Begitu lihat bacaan, enggak ngelirik-lirik. Pas banget depannya Ira kan kaki saya lurus. Wah, suruh gaji berapa kasus? Kaki saya ada tai cicaknya. Hah? Batin utama batin. Nggak tahu. Ayo gimana? Bilang kok Imam. Kan jasa. Makanya syarat sholat yang kedua apa? Suci dari Najis. sholat telanjang itu lebih baik daripada sholat pakai baju yang najis. Nah, misal kayak kasus saya di hutan, satu-satunya saya pengen sholat, maka saya harus relakan bajunya. Lebih baik sholat dalam keadaan telanjang daripada saya sholat pakai pakaian yang najis. Artinya suci dari najis itu kan syarat nomor 2. Yang ketiga baru menutup aurat. Nah, gitu loh. Paham nggak? Nah tadi kasus tadi gimana? Diselesaikan dulu, baru nanti dibilangnya terus sholat lagi. Kalau saya sebagai makmumnya sih saya berjamaah dulu biar saya aman. Saya berjamaah dulu biar saya atur. Terus lagi najisnya. Berarti itu jadi kan kalian semua makmum. Rokok. Biar aman. Pemikiran ini cukup cerdik. Ada lain gimana? Ada lagi? Pun manut banget. Ya saya orang kabeh apa yang nganu sing iso ngarep mufarokoh kabeh. Kan gak kabeh ro. Kamu kan mufarokoh terusan. Tapi kan selama pas kamu ikut imam, niku kan imamnya nggih dipun kena najis niku tetep kan mboten apa-apa. Tetep Selama dia ikut imam. Nggih, kan Sebelum mubarakah, dia kan tahu pas tahiyat akhir, tahunya si kaki baru ngeh ada tai cicaknya kan pas tahiyat akhir, nggak masalah. Berarti nggak masalah. Begitu dia tahu dia mubarakah ya nggak masalah gitu. Nah nanti setelah dia tahu begitu imamnya salam, assalamualaikum, bilang, terus kakinya ada tai cicaknya, dia bilang seperti itu, berarti sholat saya tadi tidak sah, otomatis jamaahnya seluruhnya juga tidak sholat lagi. Mana? Kalau pengen sah, ya toh, dianya nggak usah ngomong kalau itu ada tai cicaknya, nggak usah ngomong kalau di kakinya ada tai cicaknya. Tapi dirinya sendiri yang tahu. Iya, dirinya sendiri yang tahu. Itu pernah kejadian saya waktu di Semarang seperti itu. Semuanya orang. Terus pribon. Ya nanti ngomongnya setelah imamnya sudah beres, udah ya keluar dari barisan gitu, bilang ngapunten tadi kakinya ada najis. Jadi dia yang sholat dianya tahu. Anaknya bilang ngapunten Gus, nah, di depan orang-orang tahu dan dia tahu semuanya kasusnya, si imamnya ada najisnya, ya maka tahu semua. Nah, saya ini enak imam kena najis gak usah dilekno loh. Berarti itu kesimpulan sholat imam yang mawon, napa imam kalian ana, napa ana Yang tahu. Ya yang mana? Mau kasus yang mana? Kasus yang jenengan mantan keluar dari barisan terus kalau badan saja lari-lari kamu tuh jenengan mawon saya ikan badan ini ya saya. pulang gitu betul. Kan kamu mufarokoh katanya tadi. Begitu tahu imam. Ya, kalau bukan mufarokoh ya jelas dia jamaah lagi sama saya. Jelas-jelas imamnya bawa najis, ngapain dia makmum? Itu kan? Nah,
Ya iya, nggak sah sholatnya.